kita di Dinas Penanaman Modal dan PTSB itu adalah untuk pelatihan sebanyak 16 orang. Kemudian di tahun ini kita dapat anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD dari Bapak Yofan Fadayan, Partai Golkar, yang mengalokasikan pokok-pokok pikiran sebanyak 168 juta seluruhnya. 168 juta untuk biaya keberangkatan. Untuk biaya pemberangkatan sebanyak 16 orang. Nah, jadi berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, yang tahun ini selain kursus N4 dan N5, itu juga ada anggaran untuk pemberangkatan. Nah, pengalaman dari 2 tahun terakhir, kita rekrut 16 orang, cuman yang bisa bertahan dan komitmennya kuat untuk sampai selesai dan berangkat ke Jepang, itu kurang dari separuh. DPM PTSP Padang Panjang buka peluang kerja ke negeri Sakura. Pemko Padang Panjang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP, kembali membuka peluang kerja ke Jepang melalui tahapan pelatihan dan seleksi. Sebanyak 30 orang pencari kerja pencaker yang mendaftar 16 peserta terbaik akan diberangkatkan bekerja ke negeri Sakura itu. Kepala DPM PTSP, Ewa Soska, SH saat membuka kegiatan seleksi pelatihan bahasa Jepang, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 di Aula Senja Kenangan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat menyampaikan, peluang kerja ke Jepang melalui proses pelatihan dan seleksi ini, merupakan tahun ketiga, dan kegiatan ini dianggarkan Pemko sejak 2020 lalu. Hal tersebut dilakukan lantaran peluang kerja sejak pandemi COVID-19 makin sedikit di dalam negeri. Untuk itu, kata Ewa, karena melihat adanya peluang kerja yang terbuka lebar di luar negeri termasuk di negara Jepang, dan gaji yang akan diterima oleh pekerja cukup besar, maka kita adakan program kursus bahasa Jepang. Setelah 4 bulan pelatihan bersama LPK Yaruki Padang, nanti akan dipilih 16 peserta yang terbaik. Meskipun anggaran untuk pelatihan ini hanya untuk 16 orang, namun kita telah negosiasi dengan LPK Yaruki. Alhamdulillah mereka bersedia mengajar peserta kita sebanyak 30 orang tanpa ada penambahan anggaran, katanya. Ewa juga mengatakan, bagi peserta yang bertahan dan yang terbaik sebanyak 16 orang akan difasilitasi ke Jepang dengan biaya keberangkatan dari alokasi anggaran pokir anggota DPRD Padang Panjang, Yofan Fadayan Remindo, SIKOM. Masing-masing Rp 11 juta. Nantinya, 16 orang yang terpilih ini betul-betul siap berangkat ke Jepang, kata Ewa. Sementara itu, pimpinan LPK Yaruki Language Padang, Novial Febrial di Eskom mengatakan pihaknya akan berusaha mengakomodir peserta pelatihan yang tidak masuk 16 orang terpilih. Sisanya, kalau mereka berpotensi ke Jepang biayanya akan dicarikan oleh LPK Yaruki, tuturnya. Adapun penempatan kerja di Jepang, sebut Novial, menyesuaikan dengan jurusan yang diambil. Ada 16 bidang kerja. Perusahaan tersebar di seluruh Jepang, ujarnya. Dari data yang dirangkum, perkembangan kandidat pelatihan tahun 2020. Dari 8 orang sudah diproses 4 orang yaitu 1. Rido Febriansyah Putra, sudah M.Suk Imirsi. 2. Arina Fitra, sudah M.Suk Imigrasi. 3. Bobby Willy Mahendra, sudah masuk Imirsi. 4. Yahya Maulana Martin, belum masuk imigrasi. 5. Rizky Wijaya sudah mendapatkan kontrak kerja. 6. Willy Mahendra sudah mendapatkan kontrak kerja. 2 orang lainnya. 1. Taufik belum ujian bahasa. 2. Fadil Yolian, mengulang ujian SSW. Sedangkan kandidat pelatihan tahun 2021. 5 orang sudah keluar CIE-nya. 1. Fiona Nurul Adha Choi, izin tinggal sudah keluar. 2. Muhammad Arsyad Choi, izin tinggal sudah keluar. 3. Febrian Deka Putra, sudah tanda tangan kontrak. 4. Rahmat Hidayat sudah mendapatkan kontrak kerja. 5. Muhammad Andre akan mengikuti ujian skill. Demikian laporan reporter TV Go Parlemen. Paham ya?
Kami yakin kita semua di sini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Orang yang saya banggakan dari peserta seleksi program kerja ke depan, bersyukur kepada Allah SWT yang mana atas limpahnya lah Muhammad Iman dan Kesehatan kita berdiri kesehatan kita dapat berkumpul di aula kerja kenangan ini. Salawat pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nofrial, pimpinan LPK Yariki Padang. Kebetulan saya juga alumni Jepang. Itu berangkat ke Jepang 2004, pulang 2007. Jadi programnya hanya 3 tahun. Dan setelah pulang dari Jepang, pendidikan lembaga itu dari 2011. Ya, sampai saat ini. Maka itu kerjasama dengan Senaker Provinsi untuk program di Jepang. Jadi sudah banyak yang pergi ke Jepang dan datang pulang alumni kita. Untuk yang Padang Panjang, ini yang ke-4 kali ya. Kemarin ini ada 1 yang dari provinsi. Ini yang 3 kali yang dibayar oleh Kota Padang Panjang. Ini adalah kesempatan emas. Tidak ada di daerah lain di Provinsi Sumatera Barat yang membiayai. Apalagi ini gratis ya. Gratis, ini adalah kesempatan emas. Tidak ada kesempatan masuk datang 2 kali. Jadi bagi saudara yang mau serius di Jepang, kuncinya cuma 1 aja. Ikhlas saja saudara. Semangat. Jadi orang maju itu orang yang semangat. Jadi kalau saudara separuh-separuh hanya coba-coba, ya mohon maaf, nggak bisa ke Jepang itu coba-coba. Mungkin teman kita ada 2 orang tadi sastra Jepang, mungkin sudah sampaikan juga oleh